Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video juga ya teman-teman, setelah kemarin tuh pending terus, dan sebelumnya aku juga udah bikin evaluasi budget untuk bulan Januari, dan alhamdulillah juga aku nggak over budget dan masih ada sisa budget yang bisa aku tabung. Masya Allah, udah memasuki tanggal 5 nih teman-teman, pasti kalian juga udah pada buat budgeting ya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman semua yang udah klik dan nonton video aku, yang udah subscribe juga, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, selamat bergabung dan selamat menonton. Untuk budgeting bulan Februari ini ada yang sedikit berbeda ya teman-teman dari budgeting aku yang sebelumnya. Ini aku coba-coba sih untuk ngehias buku aku. Jadi aku kayak bikin kalender mini gitu ya ke teman-teman, kalender ala-ala aku aja biar kayak nggak sepi-sepi banget sih buku aku. Seperti yang tadi aku udah bilang ya teman-teman, kalau di budgeting bulan Februari ini itu berbeda dari budgeting aku yang Januari. Kenapa? Kalau di budgeting aku yang Januari itu aku kayak cuman asal nulis terus jumlah gitu-gitu aja ya. Tapi sekarang aku mau bikin kayak tabel gitu teman-teman biar lebih terkesan rapi dilihatnya. Dan sebenarnya aku terinspirasi dari channelnya Mbak Devi Nursita. Masya Allah, terima kasih banyak banget atas ilmunya, sangat-sangat bermanfaat buat aku yang baru mulai belajar budgeting. Jadi di sini aku ada income yang terdiri dari gaji suami dan usaha sampingan, kayak passive income gitu ya teman-teman, walaupun hasilnya masih naik turun dan keseringan itu turunnya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga usaha. Dan aku tuh kayak jualan kaos gitu teman-teman, buat teman-teman yang mau mampir boleh, nanti aku kasih linknya di description box ya. Selanjutnya ada saving, di sini terdiri dari 5% gaji suami, aku masih pakai 5% aja ya teman-teman karena menyesuaikan juga dengan pengeluaran aku setiap bulannya. Lalu ada sinking fund yang aku budgetkan per bulannya itu 300 sampai 500 ribu rupiah. Juga ada saving challenge yang aku kumpulkan dari sisa-sisa budget aku di akhir bulan ya teman-teman. Terus juga di sini ada rencana tabungan pendidikan. Sebenarnya ini tuh masih rencana sih teman-teman, belum terrealisasi karena menurutku emang penting banget sih untuk tabungan pendidikan ini, walaupun kayaknya baru berasa melahirkan, tapi pertumbuhan anak itu cepet banget loh ya teman-teman. Tahu-tahu tuh udah besar dan mau masuk sekolah aja. Dan dari tahun ke tahun pun dana pendidikan pastinya makin mahal ya. Selanjutnya ada saving, di sini itu terdiri dari sedekah dan orang tua, walaupun nominalnya belum besar, tapi insya Allah rutin ya teman-teman setiap bulannya, amin. Jadi di tabel ini itu aku bikin 3 kolom gitu ya teman-teman. Di kolom pertama itu ada kategori, yang kedua ada budget, dan yang ketiga ada aktual. Untuk kolom kategori di sini itu ada biaya kontrakan ya teman-teman sebesar 700 ribu rupiah. Buat teman-teman yang masih sama kayak aku, masih ngontrak, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk memiliki rumah sendiri ya, amin. Selanjutnya ada iuran sampah sebesar 25 ribu rupiah. Sebelumnya aku tuh emang gak ada iuran sampah ya teman-teman, karena kalau buang sampah itu di penampungan sampah yang udah disediain sama si pemilik kontrakannya, dan nanti sampahnya itu dibakar. Tapi sekarang ini ada himbauan dari pemerintah setempat gitu, kalau sampah udah gak boleh dibakar ya teman-teman, karena bisa polusi udara. Jadi sekarang sampahnya itu diangkut mobil sampah seminggu 2 kali ya teman-teman. Selanjutnya ada biaya wifi sebesar 350 ribu rupiah. Jadi ini tuh udah sekalian sama biaya admin gitu ya teman-teman. Dan untuk biaya gas galon, PLN, pribadi sampai dengan makan di luar itu nominalnya masih sama seperti di bulan Januari, gak ada yang berubah. Dan di baris terakhir ada biaya BPJS sebesar 77.500. Ini itu udah sekalian sama biaya admin. Kalau di budgeting Januari itu memang aku nggak masukkan ya teman-teman, karena ini tuh dibayarin sama suamiku. Tapi untuk bulan ini aku masukkan ke sini aja sekalian dengan tagihan wifi dan listrik. Dan sekarang aku akan hitung untuk jumlah yang ada di kolom budget ya teman-teman. Untuk evaluasi budget selanjutnya aku akan tetap pakai di tabel ini. Jadi jumlah dari budget tinggal dikurangi aja dengan jumlah aktual untuk dapat total selisihnya ya teman-teman.
Dan untuk jumlah yang ada di kolom budget itu sebesar 3.302.500 ya teman-teman, naik 102.500 dari budgeting aku di bulan lalu. Walaupun setiap bulannya pasti ada aja pengeluaran yang bertambah, tapi selama kita bisa mengatur keuangan dengan baik, insya Allah keuangan-keuangan yang lain tuh nggak terganggu ya teman-teman. Walaupun aku belum lama menerapkan budgeting kayak gini, tapi alhamdulillah aku udah bisa merasakan manfaatnya ya teman-teman. Aku udah bisa merubah satu kebiasaan buruk aku yang setiap bulan tuh pengennya check out Shopee terus, dan alhasil pertengahan bulan itu udah auto bokeh. Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah enggak ya teman-teman, semenjak aku menerapkan budgeting kayak gini. Mungkin sebagian orang itu beranggapan budgeting kayak gini bikin kita pelit terhadap diri kita sendiri. Tapi menurut aku itu enggak sama sekali ya teman-teman, karena aku udah membuktikannya sendiri. Malah dengan budgeting kayak gini aku lebih bijak mengelola uang, dan aku bisa lebih menghargai uang, dan aku bisa mempergunakan uang sesuai dengan kebutuhan aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah yang tadinya aku boros, sekarang aku udah menjadi agak enggak boros, dan nextnya mudah-mudahan aku bisa menjadi orang yang hemat ya teman-teman. Tapi hemat bukan berarti pelit ya. Dan ini udah masuk ke part favorit aku, yaitu memasukkan uang ke masing-masing posnya. Sebagian aku ada yang bayar via transfer ya teman-teman, seperti kontrakan, iuran sampah, wifi, listrik, belanja bulanan, dan juga BPJS. Dan sisanya itu aku masukkan ke dalam dompet ya. Alhamdulillah aku udah selesai buat budgeting Februarinya. Jangan lupa selalu bersyukur dan qanaah ya teman-teman. Sekian dulu untuk video aku kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong dukung aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.